Aku lihat. Where are you from? Aku dari Afrika Selatan, tapi tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta, Iya. tapi bisa bahasa ya? А более саминта сыпулури бун тугол джек мау фулан. 5.000 aja ya, mau. 5? Ya bagus ya. Terima kasih Ibu, terima kasih. Sama. Saya punya. Apa? Apa ini? Cek. Kenapa orang Indonesia ramahnya kebangetan dibanding orang Barat? Sejak zaman Majapahit, tepas lira itu wajib. Raja Hayam Wuruk aja ramah ke utusan asing. Biar mereka kagum. Pergi Indonesia sekali, terus faham kenapa dunia puji orang mereka. The world is at a turning point. We must act now, before it's too late. This is Jijo Channel. Pernah tak Anda dengar orang kata kalau pergi ke Indonesia, yang paling susah untuk dilupakan bukan tempatnya, bukan makanannya, tapi orangnya? Dari saat pertama menjejakkan kaki di sana, ramai pelancong terkejut dengan satu perkara yang sama. Senyuman, sapaan, cara mereka melayan orang asing seolah-olah sudah lama kenal. Inilah perkara yang sering membuat orang luar berkata, orang Indonesia memang baik dan ramah. Bukan dibuat-buat, bukan kerana kamera, tetapi lahir dari hati dan budaya yang sudah sebati sejak kecil. Video kali ini bukan untuk membandingkan, bukan juga untuk memuji secara berlebihan, tetapi untuk memahami kenapa sikap baik dan ramah itu begitu kuat dalam masyarakat Indonesia, sehingga diakui oleh pelancong dari seluruh dunia. Kenapa orang Indonesia ramahnya kebangetan dibanding orang Barat? Sejak zaman Majapahit, tepas lira itu wajib. Raja Hayam Wuruk aja ramah ke utusan asing. Biar mereka kagum sama Jawa. Terus pas dijajah Belanda ratusan tahun, ramah itu jadi cara bertahan hidup. Bayangin, senyum sedikit bisa nyelamatin dari cambukan. Makanya sekarang kita terbiasa senyum ke semua orang. Termasuk ke orang yang utangnya belum bayar. Follow Sejarahin ID buat sejarah absurd lainnya. А более саминта сыпулури бун тугол джек мау фулан. 5.000 aja ya, mau. 5? Ya bagus ya. Terima kasih Ibu, terima kasih. Sama. Saya punya. Apa? Apa ini? Cek. Ya. Ya, Ibu, terima kasih. Nama saya Mister Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih Ibu. 1,5 juta. Alhamdulillah. Terima kasih, Mister. Tidak punya hati, hilang. Thank you, Mister. Thank you, Mister. Aku lihat. Where are you from? Aku dari Afrika Selatan, tapi tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta, Iya. tapi bisa bahasa ya? Ya, Pintar aku sekali. belajar sedikit. Nomor 7. Halo. Thank you. Terima kasih. Hola, Halo. lagi free konten. Tony dan Arnold adalah dua orang bule asal Amerika yang sedang berlibur di Bali ini. Mereka merasa penasaran dengan kebenaran tentang cerita keramahan dan kebaikan warga Indonesia. Keduanya pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen sosial, yang mana mereka akan berpura-pura tersesat dan meminta uang untuk ongkos pulang ke hotelnya kepada para warga lokal, dan membuktikan apakah ada warga lokal yang mau membantu mereka. Singkat cerita, kedua bule ini pun akhirnya menemui seorang wanita penjual gorengan di pinggir jalan. Lantas keduanya dengan bahasa Indonesia terbata-bata, bercerita bahwa keduanya tersesat dan ingin meminta bantuan, agar diberikan uang untuk ongkos pulang ke hotelnya. Tanpa banyak bertanya, si ibu penjual gorengan itu pun langsung memberikan uang sebesar 50.000 kepada keduanya. Bahkan tak sampai di situ saja, si ibu ini pun memberikan 10 potong gorengan kepada mereka. Singkat cerita lagi, kedua bule ini pun akhirnya menceritakan kepada si ibu bahwa keduanya sedang melakukan eksperimen sosial, menguji kebaikan warga lokal. Dan mereka pun lantas memberikan uang sebesar 5 juta kepada si ibu sebagai bentuk apresiasi atas kebaikannya. Kalau kita perhatikan, budaya masyarakat Indonesia sangat menekankan nilai sopan santun. Dari cara bercakap, cara menundukkan badan ketika lalu di hadapan orang lain, hingga penggunaan bahasa yang lembut dan berlapik, walaupun tidak mengenali siapa kita.
mereka tetap menyapa dengan senyum dan kata-kata yang penuh hormat. Perkara ini mungkin nampak kecil, tetapi kesannya besar kepada sesiapa yang datang sebagai tetamu. Di banyak tempat di Indonesia, terutama di kawasan luar bandar, konsep gotong royong masih sangat kuat. Apabila ada kenduri, kematian, atau majlis tertentu, seluruh kampung akan turun membantu tanpa mengharap balasan. Sikap inilah yang membentuk jiwa masyarakat yang suka menolong dan tidak berkira. Apabila pelancong tersesat, mereka sanggup berhenti kerja seketika semata-mata untuk menunjukkan jalan. Ada yang rela menghantar sampai ke destinasi, walaupun bukan arah yang sama. Keramahan orang Indonesia juga sangat jelas dalam dunia pelancongan. Ramai pelancong asing berkongsi pengalaman bagaimana peniaga kecil melayan. Mereka dengan penuh kesabaran, tidak marah walaupun bahasa tidak difahami. Ada yang mengajar cara makan makanan tempatan. Ada yang bercerita tentang sejarah tempat dengan penuh bangga, seolah-olah mahu tetamu itu pulang dengan kenangan yang indah. Satu lagi perkara yang membuat orang Indonesia mudah disukai ialah sifat rendah hati. Walaupun negara mereka kaya dengan budaya, alam semula jadi dan sejarah yang hebat, mereka jarang meninggi diri. Sebaliknya, mereka lebih selesa berkongsi dan meraihkan kehadiran orang luar. Inilah yang membuatkan ramai pelancong rasa selamat dan diterima. Sudah tentu, tidak adil untuk mengatakan semua orang adalah sama. Setiap negara ada cabaran dan kekurangannya. Namun, imej orang Indonesia sebagai masyarakat yang baik dan ramah bukan datang dari satu dua cerita, tetapi dari ribuan pengalaman sebenar yang dikongsi oleh pelancong dari seluruh dunia. Dari Eropah, Amerika, Asia hingga Timur Tengah, pandangan mereka hampir sama. Indonesia bukan hanya indah pada pemandangan, tetapi indah pada manusianya. Hubungan antara Malaysia dan Indonesia juga banyak diperkukuhkan melalui sikap ini. Walaupun ada perbezaan pendapat dalam beberapa perkara, hubungan rakyat biasa tetap mesra. Bahasa yang hampir sama, budaya serumpun, dan nilai kekeluargaan membuatkan interaksi antara rakyat kedua-dua negara terasa dekat dan natural. Akhirnya, apabila kita bercakap tentang orang Indonesia yang baik dan ramah, kita sebenarnya bercakap tentang satu warisan budaya yang dibina sejak turun-temurun. Ia bukan sesuatu yang boleh dicipta dalam sehari, tetapi lahir dari cara hidup, cara didikan, dan cara mereka melihat manusia sebagai manusia. Semoga sikap ini terus kekal dan menjadi inspirasi kepada kita semua. Kerana dunia hari ini tidak hanya memerlukan kemajuan teknologi dan bangunan tinggi, tetapi juga manusia yang tahu menghormati, menyapa dan berbuat baik tanpa mengira siapa kita. Jika anda pernah ke Indonesia, kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Dan jika anda suka video seperti ini, jangan lupa sokong Jijo Channel dengan like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.